Jadi tahu episode 1. Mengapa pohon kok bisa berbunga ya? Salam tani tenan. Kenapa sih tanaman itu bisa berbunga? Pertanyaannya simpel, kenapa tanaman kok bisa berbunga? Sebenarnya di dalam proses tanamannya itu sangat panjang dan sangat rumit, tetapi penjelasan sederhananya begini. Tanaman bisa berbunga kalau tanaman itu mampu memproduksi hormon pembungaan. Bahasa lainnya adalah tanaman itu mampu memproduksi florigen. Oke, hormon flowering sama saja itu. Intinya hanya jumlah nitrogen N di dalam tanaman itu lebih rendah dibanding jumlah karbon atau C. Orang biasa menyebutnya CN rasio. N-nya lebih rendah daripada C-nya. Praktis, secara otomatis ya, automatically itu pohon akan mampu memproduksi hormon-hormon pembungaan. Itu sebabnya di iklim tropis di saat musim kemarau banyak pohon buah itu yang berbunga. Contohnya durian. Oke, durian itu dia akan berbunga Juli Agustus. Di tropis apa? Kemarau kan? Berbunga. Apalagi coba di mangga. Tuh, mangga. Sama saja. Pada bulan-bulan kemarau dia berbunga. Apalagi jeruk keprok. Itu hampir selalu semuanya berbunga pada musim kemarau. Karena kemarau, karena airnya sedikit di dalam tanah sehingga akarnya tidak mampu mengangkat makanan. Artinya jumlah daun akan terhenti, pertunasan akan terhenti, laju pertunasan akan terhenti, sehingga jumlah N lebih kecil daripada karbon. Nah, itu makanya terjadi bunga. Bagaimana mengenali jumlah N itu dibilang banyak sehingga tidak mampu memunculkan hormon flowering? Coba deh rekan tani tenan amatin di musim kemarau, oke? Tanaman yang gendut, saya bilang gendut itu daunnya banyak lebat, bahkan di musim kemarau masih muncul tunas-tunas baru, terlalu lebatnya daun itu sehingga menutupin tampilan batang utama, itu namanya lebat sekali. Nah, tanaman-tanaman ini coba deh amatin, jarang yang berbunga, tetapi tanaman-tanaman yang daunnya relatif sedikit itu selalu di musim kemarau Juni, Juli, Agustus itu berbunga. Bukan kurus loh, bukan tanaman kurus, tapi jumlah daunnya relatif lebih sedikit. Itu adalah hal yang paling mudah dikenali, bagaimana jumlah N itu terlalu tinggi sehingga tidak muncul pembungaan. Bagaimana kita mengenali jumlah karbon itu cukup besar dalam tanaman? Ya mudah saja. Tanaman kalau sehat ya, artinya sehat itu tanaman yang tidak meranggas, tidak kering daunnya. Oke. Cirinya gampang, tanaman sehat itu pokoknya daunnya itu hijau mengkilat, itulah tanaman sehat. Hijau mengkilat, itulah tanaman sehat. Kalau tanaman sehat praktis cadangan makanan atau karbon dalam tanaman itu penuh. Kalau jumlah karbon banyak dibanding C-nya yang rendah ya pasti berbunga. Hormon flowering itu otomatis akan muncul. Secara tradisional ya, banyak orang yang sudah melakukan upaya-upaya untuk supaya pohon itu berbunga. Contohnya ada yang dicacah. Rata-rata pohon mangga tidak mau bunga dicacah aja kan gitu. Pohon nangka dicacah supaya muncul bunga. Kemudian ada yang dikerat, dilukai.
pangkal batangnya. Ada lagi yang pakai kawat, ditarik kenceng pakai kawat. Ada lagi tidak dikasih air, sepanjang kemarau tidak dikasih air. Nanti di saat musim penghujan air banyak dia akan berbunga. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang tidak ada ilmiahnya, ada analisa ilmiahnya. Semua usaha itu tujuannya adalah menghambat laju pertumbuhan daun atau ekstrimnya menghentikan pertumbuhan daun. Dengan daun itu terhenti, artinya N itu tetap, sementara karbonhidrat hasil cadangan makanan yang diolah dari daun itu meningkat terus. Harapannya apa? Harapannya dengan C lebih tinggi, selalunya secara alami pohon itu membentuk hormon-hormon pembungaan. Dan hormon-hormon itu akan memicu ujung-ujung pertunasan itu menjadi bunga. Penjelasan ilmiahnya adalah demikian, rekan panita. Ada juga teknik mengurangi jumlah daun. Ada yang sangat simpel dan mereka itu lakukan. Apa itu? Pruning, pangkas, wiwil. Jadi setiap kali ada pertunasan baru yang ke atas gitu, namanya tunas air ya rekan tani tenan. Tunas air itu kalau ini ada cabang lateral, kemudian ada yang lurus ke atas, tunas air, itu dipangkas. Satu tunas air, yang kemudian cabang-cabang yang dalam yang tidak kena sinar matahari dalam itu dipangkas semua. Kemudian yang daun-daun baru di atasnya juga dipangkas semua. Itu artinya secara langsung jumlah daunnya dipotong, dihilangkan dari pohon. Berarti kan N-nya jadi pasti lebih rendah daripada semula. Rumusnya kalau tanaman sehat selalu cadangan makanannya itu besar. Kalau cadangan makanan besar ya cadangan makan itu sama saja dengan karbon, sama saja dengan karbohidrat. Ya pasti muncul bunga. Rekan tani tenan, apa sih pentingnya kita paham kenapa pohon itu bisa berbunga? Pentingnya adalah ada jenis-jenis tanaman yang sebenarnya kita bisa desain tanaman, bisa bantu tanaman untuk memunculkan bunga pada waktu yang kita kehendaki. Contohnya ya, mangga bisa, durian bisa, anggur bisa, terus lengkeng bisa. Ya, jadi kita bisa desain, bisa bantu tanaman untuk berbunga pada waktu yang kita harapkan. Nah, itu pentingnya. Dengan demikian, kita jadi tahu bagaimana tanaman berproses bisa berbunga. Tani tenan, mantap guys!